Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gani Sukmawan dengan NIM 221118126. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir saya yang berjudul Analisis Efisiensi Penggunaan Kapasitor Bank untuk Meminimalisir Rugi-Rugi Daya di PT Royal Abadi Sejahtera. Berikut merupakan daftar isi dari tugas akhir tersebut. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada tujuan dan batasan masalah, yang ketiga teori penunjang, yang keempat metode penelitian, yang kelima hasil pengujian dan analisis, yang keenam kesimpulan dan saran. Berikut merupakan latar belakang dari tugas akhir tersebut. Pada industri, institusi, dan rumah tangga, mutlak perlu melakukan upaya untuk menghemat konsumsi energi listrik saat ini. Karena jumlah energi tak terbarukan semakin berkurang, salah satu upaya melakukan penghematan yang mungkin dilakukan adalah dengan meningkatkan nilai faktor daya. Seperti yang diketahui pada umumnya, faktor daya merupakan perbandingan daya semu dan daya aktif. Faktor daya dapat dikatakan baik jika mendekati 1. Meningkatkan nilai faktor daya bisa dilakukan dengan cara mengatur nilai daya reaktif, karena nilai dari daya aktif yang selalu konstan. Dengan mengatur nilai daya reaktif dapat dilakukan dengan metode perbaikan daya reaktif. Metode tersebut dapat diaktualisasikan dengan alat yang bernama kapasitor bank. Kapasitor bank dipakai untuk mengurangi tingkat rugi-rugi daya dalam suatu jaringan dan meningkatkan nilai faktor daya secara keseluruhan. Pembentukan penurunan daya reaktif disebabkan oleh beban di area distribusi, yang pada dasarnya bersifat kapasitif dan induktif. Beban dan yang karakteristiknya induktif akan meresap daya reaktif, yang setelah itu dapat memunculkan jatuh tegangan di sisi penerima. Dengan penambahan kapasitor bank, dapat memicu beban untuk meningkatkan daya serap terhadap daya reaktif. Adapun rugi-rugi daya adalah suatu keadaan berkurangnya suplai daya yang ditransfer dari pembangkit kepada penerima. Dengan kata lain, daya yang hilang karena kontraksi kekuasaan adalah kekuatan yang dihasilkan. Akan tetapi kekuatan itu tidak dapat digunakan. Dalam hubungan ini, pembangkit listrik menderita kerugian karena tingginya biaya pembangkit listrik, tetapi belum mencapai kapasitas maksimumnya. Oleh karena itu, sama halnya yang terjadi di PT Royal Abadi Sejahtera, yang dimana salah satu faktor kualitas sumber tenaga listrik yang lebih banyak mendapat suatu perhatian adalah nilai faktor daya. Faktor daya harus dipertimbangkan karena faktor daya yang rendah menyebabkan lebih banyak arus mengalir di jaringan listrik, menghasilkan suhu operasi konduktor atau kabel yang lebih tinggi, masa pakai konduktor yang lebih pendek, dan penurunan tegangan yang lebih tinggi, serta penggunaan daya kurang efisien dan tagihan PLN lebih tinggi. Berikut ada tujuan penelitian dan batasan masalah. Tujuan penelitian: 1. Mengetahui nilai faktor daya di PT Royal Abadi Sejahtera. 2. Menghitung nilai daya reaktif ketika faktor daya dinaikkan menjadi 0,95. 3. Menentukan kapasitas dan jumlah kapasitor yang dibutuhkan. Berikut batasan masalahnya terdapat 3 poin. Yang pertama, kapasitas transformator yang diukur 1000 kPa. Yang kedua, menghitung efisiensi penggunaan kapasitor bank. Yang ketiga, data yang diambil untuk penelitian dari bulan Maret 2022. Berikut merupakan teori penunjang. Di sini ada transformator. Transformator adalah perangkat listrik elektromagnetik statis yang dirancang untuk mentransmisikan dan mengubah energi listrik dari satu sirkuit ke sirkuit lain pada nilai frekuensi yang sama melalui kopling magnetik berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Yang kedua ada kapasitor bank. Kapasitor bank adalah perangkat penambah nilai faktor daya yang terdiri dari sirkuit kapasitor yang dipasang di plat.
yang disebut pelat kapasitor bank yang ditempatkan secara seri atau paralel. Dengan sekelompok lapisan logam, kapasitor bank memiliki resistor yang bertindak sebagai alat internal untuk menghilangkan sisa tegangan. Dan ada faktor daya. Faktor daya merupakan kosinus dari beda sudut fasa antara arus dan tegangan. Faktor daya dapat disimbolkan dengan cos pi dan mempunyai rentang nilai berkisaran antara 0 sampai 1. Jika nilai faktor daya mendekati 1, maka nilai faktor daya akan semakin baik. Sebaliknya, jika faktor daya mendekati 0, maka faktor daya semakin buruk. Dan di sini terdapat daya listrik. Daya listrik yaitu energi yang diterima atau dihasilkan dalam suatu rangkaian listrik. Terdapat 4 poin. Yang pertama ada daya aktif. Daya aktif yaitu daya nyata yang dibutuhkan oleh suatu beban sebagai daya aktif. Adapun persamaan dari daya aktif yaitu P sama dengan tegangan dikali arus dikali cos pi. Yang kedua ada daya reaktif. Daya reaktif yaitu daya yang dihasilkan atau dibutuhkan untuk menetapkan medan magnet atau daya yang dihasilkan oleh beban induktif. Adapun persamaan dari daya reaktif yaitu Q sama dengan pi dikali I dikali cos pi. Yang ketiga ada daya semu. Daya semu merupakan daya yang dihasilkan dari produk tegangan dan arus dikenal dengan daya semu. Berikut persamaan dari daya semu S sama dengan tegangan dikali arus. Yang keempat ada segitiga daya. Segitiga daya yang diawali oleh garis horizontal lurus dalam diagram segitiga daya. Daya aktif dan daya reaktif terpisah 90 derajat. Sedangkan penjumlahan sektor ketiga daya listrik menghasilkan daya semu. Berikut merupakan metode penelitian. Metode segitiga daya di mana besaran daya reaktif awal sebelum pemasangan ditentukan oleh Q1 dan besarnya daya reaktif akhir ditentukan oleh Q2 atau jumlah daya reaktif yang diperlukan untuk kapasitas kapasitor bank Qc dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan Qc sama dengan Q1 dikurangi Q2 yang dimana Qc yaitu daya reaktif yang dibutuhkan, satuannya kPaR. Q1 sama dengan daya reaktif sebelum pemasangan, satuannya kPaR. Q2 daya reaktif dengan nilai faktor daya cos pi yang ingin dicapai dari 0,85 ke 0,95. Berikut merupakan diagram block system pada tugas akhir ini. Pada diagram block system ini menjelaskan tentang batasan nilai faktor daya listrik yang ada di PT Royal Abadi Sejahtera, yang dimana pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif beserta adanya pengumpulan data untuk diolah berdasarkan sumber data yang didapat melalui proses wawancara dan menghasilkan beberapa data berupa nilai faktor daya listrik. Hal tersebut dibahas bertujuan untuk meminimalisir daya listrik yang tidak terpakai dengan cara menghitung efisiensi kapasitor bank sesuai dengan kebutuhan nilai faktor daya listrik dengan kapasitor bank untuk menghasilkan efisiensi penggunaan daya listrik. Berikut merupakan diagram alir penelitian. Di sini menjelaskan tentang tahapan alir penelitian yang dimulai dengan melaksanakan studi literatur dan pengumpulan data. Setelah penulis melaksanakan pengolahan data, dalam pengolahan data tersebut penulis melakukan pengukuran dan perhitungan daya reaktif serta faktor daya. Selain itu, dianalisis suatu perhitungan efisiensi kapasitor bank. Maka dari itu dapat disimpulkan hasil dari analisis tersebut. Di sini terdapat hasil pengujian dan analisis. Yang pertama, tahap pengumpulan data.
Berikut adalah data cek sheet di PT Royal Abadi Sejahtera pada bulan Maret 2022. Tabel yang tertera di sini merupakan tabel dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Nah, ini terdapat dari tanggal 11 sampai tanggal 20. Dan ini tabel dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 31 bulan Maret 2022. Pada data cek sheet di bulan Maret 2022 dengan waktu pengecekan pukul 8 waktu Indonesia Barat dan pukul 2 waktu Indonesia Barat dengan nilai daya semu 1000 kPa, penulis mengambil nilai rata-rata daya aktif dan nilai rata-rata faktor daya untuk dianalisis melalui perhitungan menggunakan rumus segitiga daya. Nilai rata-rata yang diambil untuk daya aktif adalah 850 kW dan nilai rata-rata yang diambil untuk faktor daya adalah 0,85. Dan di sini terdapat data transformator distribusi. Transformator distribusi yang digunakan di PT Royal Abadi Sejahtera adalah trapo dengan merek Trapindo berkapasitas 1000 kPa. Tahun pembuatan 2018, standar IEC 60076. Dan berikut merupakan data kapasitor bank. Data kapasitor bank yang digunakan di PT Royal Abadi Sejahtera adalah kapasitor bank dengan merek Nokian kapasitor dengan kapasitas 50/86 kPa. Lebih jelasnya mengenai spesifikasi dari kapasitor bank tersebut dapat dilihat melalui template berikut. Dan di sini poin 2, hitungan segitiga daya. Berikut ini terdapat suatu perhitungan daya aktif. Diketahui daya semu 1000 kPa, faktor daya sebelum perbaikan 0,85. Yang ditanyakan adalah daya aktif, satuannya kW. Dan di sini penyelesaiannya dengan rumus P sama dengan S dikali faktor daya sebelum perbaikan. Dengan memasukkan nilai 1000 dikali 0,85, maka hasil dari daya aktif tersebut 850 kW. Dan di sini terdapat perhitungan daya reaktif Q1 sebelum pemasangan. Diketahui daya semu 1000 kPa dan daya aktif 850 kW. Yang ditanyakan di sini yaitu Q1 daya reaktif sebelum pemasangan dengan satuan kPa. Dengan penyelesaian Q1 sama dengan akar S kuadrat ditambah P kuadrat sama dengan Q1 sama dengan akar 1000 kuadrat dikurangi 850 kuadrat sama dengan akar 277,500. Dengan hasil akhir Q1 sama dengan 526,78 kV ampere reaktif. Selanjutnya ada perhitungan daya reaktif Q2. Berikut terdapat suatu perhitungan daya reaktif Q2 dengan nilai faktor daya Kospi yang ingin dicapai dari 0,85 ke 0,95. Diketahui daya aktif 850 kW. Faktor daya Kospi yang ingin dicapai 0,95. Yang ditanyakan S yaitu daya semu dan Q2 daya reaktif kPa. Dengan penyelesaian yang pertama mencari daya semu terlebih dahulu dengan rumus P dibagi Kospi sama dengan kPa.
S sama dengan memasukkan nilai 850 dibagi 0,95 sama dengan 894,73 kV ampere. Maka nilai akhir dari daya semu tersebut adalah 894,73 kV ampere. Selanjutnya mencari nilai daya reaktif Q2 dengan rumus Q2 sama dengan akar S kuadrat ditambah P kuadrat. Q2 sama dengan akar 894,7 kuadrat dikurangi 850 kuadrat. Dengan hasil Q2 akar 70,011,77 dikuadratkan menjadi 279,36 kPa. Dan di sini terdapat perhitungan daya reaktif Q-C. Berikut terdapat suatu perhitungan kebutuhan untuk pemasangan kapasitor bank. Untuk menunjang nilai daya reaktif yang dibutuhkan, terdapat suatu perhitungan di antaranya. Maka dapat diketahui nilai Q1 yang tadi, daya reaktif senilai 526,78 kPa. Serta nilai Q2, daya reaktif yang Q2 dengan nilai 279,36 kPa. Yang ditanyakan di sini daya reaktif yang dibutuhkan dengan satuan kPa. Dengan penyelesaian rumus, Q-C sama dengan Q1 dikurangi Q2. Q-C sama dengan 526,78 dikurangi 279,36. Dengan hasil nilai Q-C 247,43 kPa. Yang terakhir perhitungan kebutuhan kapasitor bank. Untuk dapat menunjang daya reaktif yang dibutuhkan dengan nilai 247,43 kPa, terdapat sebuah kapasitor bank dengan nilai 50 kPa. Maka dari itu akan dipasang 5 buah kapasitor bank dengan nilai kapasitas setiap kapasitor banknya 50 kPa. Dengan perhitungan 50 tambah 50 ditambah 50 ditambah 50 dan ditambah 50 dengan total perhitungan 250 kPa. Maka dengan nilai total 250 kPa tersebut akan menunjang kebutuhan daya reaktif Q-C yang dibutuhkan dengan bernilai 247,43 kPa tersebut. Berikut merupakan kesimpulan serta saran dari tugas akhir tersebut. Yang pertama, kesimpulan nilai rata-rata daya aktif dan nilai rata-rata faktor daya untuk dianalisis melalui perhitungan menggunakan rumus segitiga daya dengan hasil daya aktif adalah 850 kW dan faktor daya dengan nilai 0,85. Yang kedua, hasil dari perhitungan daya reaktif Q2 dengan nilai faktor daya Kospi yang ingin dicapai dari 0,85 ke 0,95 adalah 279,36 kPa. Yang ketiga, untuk menunjang kebutuhan daya reaktif yang bernilai 247,43 kPa tersebut akan dipasang 5 buah kapasitor bank dengan nilai kapasitas setiap kapasitor banknya 50 kPa dengan perhitungan 50 ditambah 50 ditambah 50 ditambah 50 ditambah 50 dengan total 250 kPa. Berikut merupakan suatu saran dari tugas akhir tersebut. Yang pertama, dalam melaksanakan suatu pengukuran untuk pengambilan data awal, sebaiknya menggunakan alat ukur yang terkalibrasi untuk menghindari kesalahan serta kekeliruan dalam perencanaan. Yang poin 2,
Dengan melakukan pengecekan secara rutin, sebaiknya dilakukan berulang kali dalam setiap jadwal tersebut, guna menunjang kepastian nilai dari hasil pengecekan tersebut. Yang poin 3, untuk penelitian ini dapat dikembangkan lagi oleh peneliti lain dan menambahkan metode lainnya untuk lebih baik dan efisien. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.